Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami Karol Bumi Farm. Peternak ruminansia dimanapun Anda berada, pernah tidak kita terpikir untuk menyimpan pakan atau bahan pakan dengan sebaik-baiknya, atau mungkin sebaliknya kita tidak terlalu memikirkan hal itu, yang penting ditaruh saja, besok diberikan, besoknya lagi diberikan, dan seterusnya. Padahal cara kita menyimpan bahan pakan itu sangat berpengaruh sekali dengan kadar nutrisi yang ada di dalam bahan pakan tersebut. Bisa jadi ketika kita menyimpan dengan cara yang salah, maka bisa jadi hal itu menyebabkan turunnya atau hilangnya nutrisi dari bahan pakan yang akan kita berikan pada ternak kita. Maka pada video kali ini kita akan berbincang bersama bagaimana cara menyimpan bahan pakan yang baik dan benar agar nutrisinya tetap terjaga, tidak mudah busuk dan tidak mudah rusak kandungan nutrisi yang ada di dalam bahan pakan tersebut. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, bantu kami untuk mengembangkan channel kami, dan jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke, peternak ruminansia dimanapun Anda berada, di sini kami akan memberikan satu contoh bagaimana cara menyimpan kita atau perlakuan kita pada bahan pakan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dari bahan pakan tersebut. Di sini kita ambil contoh, ini satu karung konsentrat ya teman-teman, satu karung, kemudian kami simpan, kami taruh di bawah langsung seperti ini, dan ini tanpa pelapis, ini hanya karung saja, di dalamnya tidak ada pelapis apapun. Nah itu, jadi masih ada kemungkinan udara untuk masuk. Coba kita lihat penampakannya. Coba ini perhatikan teman-teman, ini sudah mulai proses pembusukan ya teman-teman, ditandai dengan sudah mulai menggumpal seperti ini. Nah ini sudah mulai menggumpal, ini tandanya lembab sekali ya teman-teman. Nah ini di dalamnya warnanya sudah mulai berubah. Kemudian dari bau, karena ini campuran dari beberapa bahan, baunya sudah tidak harum lagi, bahkan lebih ke agak tengik-tengik lah, seperti itulah. Ini menandakan bahwa pakan ini sudah mulai kadaluarsa, dan pastinya ketika mau kadaluarsa, proses kadaluarsa nutrisinya pasti akan menurun, dan sangat sayang sekali ya teman-teman kalau pakan yang nutrisinya telah menurun masih kita paksakan untuk diberikan pada ternak kita. Bisa-bisa yang jadi adalah kerugian daripada keuntungan yang kita bayangkan. Cara menyimpan bahan pakan yang baik, terkhususnya untuk menyimpan konsentrat, maka di sini kami akan memberikan contoh. Yang paling bagus ya, bukan berarti satu-satunya jalan ya teman-teman, tapi bagusnya apabila terkhusus konsentrat kita simpan di dalam tong. Nah seperti ini teman-teman, ini satu tong ini isinya konsentrat semuanya. Ini kami membuatnya sama dengan yang tadi yang di karung, karena tong kami terbatas, maka sebagian kami taruh di karung. Ternyata kurang lebih 1 bulan setelah kami membuat konsentrat tersebut, yang di dalam karung sudah seperti tadi, sudah pada proses pembusukan. Sedangkan yang ada di dalam tong, coba kita lihat bersama, kita bandingkan dengan ya tadi teman-teman. Kita lihat lebih dekat. Ini teman-teman, jadi kita lihat dari teksturnya dulu. Nah ini sangat beda sekali ya teman-teman. Yang tadi sudah mulai menggumpal karena mungkin lembab dan yang lainnya, banyak faktor ya teman-teman. Ini masih mawur, bahasanya apa ya, ini masih seperti dulu pertama kali kami membuat, tidak menggumpal dan tidak ada tanda-tanda kadaluarsa. Kemudian dari segi baunya
baunya ini wangi ya teman-teman, baunya wangi. Ya wanginya konsentrat, jangan dibayangkan wanginya parfum ya teman-teman. Wanginya konsentrat, masih seperti baunya dulu pas kami membuat. Nah itu, jadi ini menjadi salah satu alternatif cara kita menyimpan bahan pakan terkhususnya konsentrat agar tidak mudah membusuk dan agar tahan lama. Tapi bila teman-teman mungkin belum punya tong, atau mungkin karena keterbatasan alat-alat tidak punya tong ataupun alat yang lainnya yang fungsinya adalah kedap udara, sehingga salah satu solusinya adalah masih tetap kita menyimpan di wadah karung, tapi di dalam karung kita lapisi dengan plastik ya teman-teman. Jadi kita ambil contoh yang seperti tadi saja. Jadi ini sebuah kesalahan, jangan ditiru. Jadi bagusnya kalau kita tidak punya tong ataupun wadah yang lainnya, sebelum konsentrat ini dimasukkan dalam karung, karungnya ini kita masukkan dulu plastik sebagai pelindungnya, kemudian baru diberi konsentrat. Setelah itu jangan penuh-penuh, di sini plastiknya di atasnya diikat biar tidak ada udara masuk maupun udara di dalam keluar. Setelah itu baru karungnya kita tutup. Nah, itu insya Allah lebih aman walaupun mungkin keamanannya tidak seaman ketika kita menggunakan tong. Karena kalau kita menggunakan tong setidaknya beberapa manfaatnya. Pertama, tong tidak mudah rusak, kemudian kedua tidak mudah bocor. Karena kalau mungkin seperti ini ya teman-teman, kalau ada anak kecil yang iseng tunjuk gini saja langsung jebol kalau plastik kan gitu. Nah kalau tong kan ya monggo, kalau mau nunjuk ini sampai jebol ya silakan, itu kalau tong. Jadi lebih awet. Kemudian keuntungan selanjutnya ketika kita menggunakan tong dibandingkan wadah lain adalah kita tahu sendiri bahwa konsentrat itu baunya wangi dan juga nutrisi di dalamnya sangat bagus sekali. Tentunya tidak hanya kambing dan ruminansia saja yang suka, otomatis tikus ya suka, kemudian hama-hama yang lainnya yang yang berbahaya pun juga ikut suka. Maka dengan menyimpan di dalam tong seperti ini, pertama pasti akan lebih aman daripada tikus. Karena ada beberapa kasus teman-teman yang menyimpan di dalam wadah karung walaupun sudah dilapisi plastik, tapi masih gagal karena tikus menyerang, dikerikiti tikus bahasanya seperti itu. Maka itu teman-teman ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka silahkan teman-teman menyimpan bahan pakannya dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita punya itu yang kita gunakan, tidak harus tong, tapi kita juga bisa berinovasi dengan menggunakan bahan apa. Intinya adalah kita menyimpan di dalam wadah yang tertutup, yang jauh dari kelembapan, dan juga tidak ada udara luar masuk maupun udara yang di dalam keluar. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam dari Akar Bumi Farm.